Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, pada kesempatan kali ini pada mata pelajaran teknologi 1 kita akan membahas materi tentang jenis-jenis kabel fiber optik. Nah, ibu bisa lihat di layar monitor atau di layar HP kalian masing-masing. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada karakteristik kabel fiber optik, ada kapasitas kabel kode warna dan pelabelan kabel fiber optik, serta karakteristik jenis kabel multimode dan single mode. Nah, karakteristik dari kabel fiber optik yang pertama, beroperasi pada kecepatan tinggi atau gigabyte per detik. Sehingga kabel fiber optik ini memang dilakukan atau banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan telekomunikasi seperti Telkom, Google, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kabel fiber optik ini mampu membawa data atau paket dengan kapasitas besar. Biayanya rata-rata cukup mahal per nodenya, dan media dan ukuran konektornya kecil, serta kabel ini kebal terhadap interferensi elektromagnetik. Dan yang terakhir, jarak transmisi yang lebih jauh, bisa sampai 2-60 km. Sehingga karena jarak yang terlalu jauh, sehingga pada jarak yang terlalu jauh ini kita membutuhkan yang namanya repeater, yaitu penguat cahaya. Karena jarak yang terlalu jauh tadi membuat cahaya menjadi lemah. Nah, inilah kita membutuhkan yang namanya repeater sebagai penguat cahaya, sehingga data yang disampaikan akan menjadi lebih cepat karena cahaya ya tadi sudah dilakukan penguatan atau ditambahlah ibaratnya tenaganya. Selanjutnya ada yang namanya kapasitas kabel. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih, yang mana yang namanya core, yang mana yang namanya tube. Core ini adalah serat-serat yang terdapat pada tube. Nah, serat-serat ini yang terdapat pada tube. Sedangkan tube ini adalah pelindung luar atau pelindung dari si core, dari serat-serat optik. Nah, kemudian kita akan bahas tentang kapasitas kabel. Kabel fiber optik ini memiliki kapasitas diantaranya 68 sampai 28 core. Nah, kabel ini secara singkat terdiri dari berbagai lapisan, yaitu kulit luar, yang paling luar ini jaket luarnya, ada namanya tube sebagai pelindung dari serat-serat optik. Sedang core ini adalah serat-serat optik yang terdapat dalam tube. Ada namanya cladding dan ada namanya core inti. Nih core inti. Nah, yang perlu digarisbawahi atau yang perlu diingat dan dipahami, jika kabel fiber optik itu memiliki 24 core, maka akan memiliki 2 tube yang berisi 12 warna core. Jadi, dalam satu tube yang berwarna-warni ini terdapat 12 serat core atau serat fiber optik. Tuh. Nah, untuk urutan warnanya, anak-anak ibu semua bisa lihat tabel warna ini. Yang pertama, ada warna biru, yang kedua ada warna orange, yang ketiga ada warna hijau, yang keempat coklat, yang kelima abu-abu, yang keenam putih, yang ketujuh ada warna merah, yang kedelapan warna hitam, ada warna kuning, ada warna ungu, ada warna pink, dan yang terakhir itu ada namanya warna biru toska. Nah, semua bisa lihat ya di tabel ini ya, di tabel persyaratan warna untuk serat optik untuk lebih jelasnya. Oke, karena kita udah tahu tentang kapasitas kabel dan warna-warnanya, kita harus mengetahui juga nih jenis
kode warna dan pelabelan dalam kabel fiber optik kayak gitu. Jadi dalam kabel fiber optik ini dia itu nggak sembarangan dan kita itu tahu cara bacanya gitu. Contohnya untuk lebih mudah, jika kamu mengupas kabel fiber optik 96 core, maka akan memiliki 8 selubung dengan warna biru, orange, hijau, coklat, abu-abu, putih, dan merah. Kemudian, untuk menentukan warna kabel fiber optik yang ke-24, maka akan berada dalam selubung warna orange dan serat optik yang berwarna Tosca. Nah, ini dulu kita bahas. 96 core memiliki 8 selubung. Tadi kita ingat bahwasanya dalam satu selubung terdapat 12 kabel fiber optik serat kabelnya. Coba kita kalikan, coba anak-anak ibu kalikan. 12 dikali 8 pasti hasilnya 96. Jadi kalau misalnya mau terdapat 6 selubung, tinggal dikalikan 6 dikali 12, hasilnya 72. Jadi terdapat 72 serat optik atau serat kabel fiber optik gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak ibu bisa lihat gambar ini. Nah, contohnya gitu. Contoh warna kabel fiber optik yang ke-24 berwarna Tosca. Nih, kabel 24 terdapat pada selubung berwarna orange dan serat optik berwarna Tosca. Jadi, kalau misalnya contohnya itu mau warna kabel fiber optik yang ke-42 berarti berada pada selubung berwarna coklat atau brown dan pada serat optik yang berwarna white, putih. Di sini paham ya? Mudah banget ya dipahami. Oke, kita bahas selanjutnya untuk pelabelan kabel fiber optiknya. Nah, untuk pelabelan kabel fiber optik ini dia punya kode-kode. Contoh kodenya itu yang pertama ada namanya SM, itu jenis fiber single mode. Untuk MM itu ada multi mode. Dan untuk yang ini itu menunjukkan jumlah fiber optik dan jumlah tubnya. A itu sebagai areal atau kabel udara, D itu fiber optik kabel duct kepanjangannya, dan DB itu kepanjangannya itu direct bridge atau kabel tanam langsung, dan LT itu namanya loose tube, tube yang berongga. Dan selanjutnya ada stretch tube, tube tanpa rongga. Ada SCPT, single core per tube. Nah, ini tuh digunakan untuk kabel distribution. Dan yang terakhir tuh ada namanya NGDS, yaitu Non-Gyroscopic Dispersion Switch Fiber atau fiber tipe G655. Nah, bahasa lain itu kabel yang mempunyai dispersus sangat kecil. Pusing kan kalau misalnya kita cuman bilang kayak gini, apa sih fungsinya? Gimana contohnya? Dan untuk lebih jelas, anak-anak ibu bisa lihat contoh dan cara membacanya. Nah, kita lihat ya. Jika pada kabel tertulis kode seperti ini 48-4T sampai SMDBLT, maka berarti kabel tersebut berisi 48 core, 4 tub, masuk T di sini adalah tub. Nih, bisa dilihat bahasanya menunjukkan 48 ini menunjukkan jumlah fiber optiknya. 4T ini, T ini adalah jumlah tub, dan SM ini adalah jenis single mode, DB yaitu untuk kabel tanam, berarti dia termasuk dalam kabel tanam langsung serta jenisnya berongga, LT berongga. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya jika pada kabel tertulis 48 4T SMDBLT, maka dia terdapat pada 48 core, 4 tub,
dan jenis single mode, dan untuk kabel tanam langsung serta jenis tubnya adalah berongga. Nah, apa sih fungsi dari pelabelan ini? Untuk apa dilakukan pelabelan ini? Nah, pelabelan ini dilakukan untuk memudahkan kita mengenalinya. Jadi, untuk contoh lainnya itu, jika kita nggak memiliki nama, orang tua kita itu nggak mengasih kita nama, maka gimana orang mau mengenali kita? Gimana orang mau kenal sama kita dan memanggil kita? Sedangkan kita sama semua, kita nggak punya nama. Dan itulah fungsi dari nama yang dikasih orang tua kita untuk kita, sehingga memudahkan orang untuk mengenali kita, memanggil kita gitu. Sama juga seperti kabel fiber optik ini, dikasih kode seperti ini supaya kita mudah untuk mengidentifikasi dia jenis apa, dia itu modelnya kayak mana. Jadi kita mudah untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan penyambungan kabel fiber optik, dan untuk melakukan pemasangan kabel fiber optik. Maksudnya sesuai sama fungsinya. Selanjutnya ada karakteristik kabel fiber optik. Nah, karakteristik kabel fiber optik ini ada dua jenis, ada jenis multimode dan ada jenis single mode. Dan untuk multimode, karakteristiknya itu laju datanya rendah, jarak pengiriman datanya itu pendek, masa pakainya lama, sensitivitas suhunya minor, dan biayanya rendah atau murah. Untuk single mode, itu karakteristiknya itu laju datanya itu tinggi, jarak pengiriman datanya itu jauh, masa pakainya sebentar, sensitivitas suhunya substansial, dan biayanya itu mahal. Nah, ibu, untuk lebih jelasnya bisa lihat gambar di samping dan bisa lihat tabel perbedaan ini. Nah, kalau misalnya gambar multimode, terjadi di sini terjadi peredaman atau terjadi namanya pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya ini terjadi karena inti core-nya itu lebih besar dibandingkan dengan single mode. Jadi ketika inti core-nya ini lebih besar, di dalam sini terjadi namanya pembiasan. Seperti itu. Terjadi namanya peredaman di dalam sini. Nah, peredaman ini terjadi seperti yang Ibu bilang tadi, bahwasanya karena intinya terlalu besar, karena intinya lebih besar. Sedangkan untuk single mode, karena intinya itu jenis intinya itu lebih kecil, jadi tidak terdapat di sini yang namanya peredaman atau tidak terjadi namanya pembiasan, sehingga dia seperti ini lurus. Sedangkan ini dia ada yang zigzag dan ada yang bergelombang seperti ini. Dan untuk lebih jelasnya, anak-anak ibu semuanya bisa lihat di sini ya, bahwasanya kalau untuk kabel single mode itu terjadi cuma satu pancaran, cuma satu aja, lurus langsung. Sedangkan untuk multimode terjadi beberapa pancaran, karena terdapat terjadinya pembiasan di dalam kabel, di dalam inti core-nya. Oke, untuk materi pada hari ini sampai sini aja. Ibu ucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang telah memperhatikan. Jika dalam penyampaian materi Ibu terjadi banyak kesalahan, Ibu mohon maaf sebelumnya, karena kesempurnaan hanya milik yang di atas. Dan tetap anak-anak Ibu semua tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan, banyak minum air putih, banyak mengonsumsi air putih, dan semoga kita semua dapat berjumpa dengan kegiatan pembelajaran secara langsung. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.